Kalau kita lihat ada perempuan pulang ke rumah, kalau dia sudah langsung ngaji Al-Quran dan tahu hukum agama, itu cocok untuk dijadikan calon istri seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat DKA TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan jasmani, rohani, rezeki yang melimpah, dan selalu diberikan daya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di video kesempatan kali ini masih dalam momen yang sama, masih dalam perkara yang sama, yaitu untuk reaction daripada kegiatan pesantren dan santri. Ya, insya Allah kita langsung saja ke video yang pertama. Oke, kita lihat sudah apa ini. Ini ada perempuan santri kayaknya sama rombongannya bawa kamera. Ada captionnya, kalau ada cewek yang pulang dari kampus langsung haji, itu bukan mahasiswa tapi calon istri. Nah, Masya Allah. Maknanya ini biasanya santri-santri yang mereka sibuk dengan ngaji di pesantren, akan tapi juga mereka belajar untuk formalnya di sekolah umum ataupun yang sudah kuliah. Jadi ya, pesantren sekarang sudah maju, Pak. Jadi nggak cuma belajar di pondok pesantren saja, akan tapi mengikuti program-program formal sebagaimana kuliah seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini maksud dari captionnya, ya kalau kita lihat ada perempuan pulang ke rumah, kalau dia sudah langsung ngaji, walaupun kelihatannya mungkin dia sibuk kuliah, tapi kok bisa ngaji Al-Quran kemudian tahu hukum agama, itu cocok untuk dijadikan calon istri seperti itu. Insya jadi luar biasa kalau anak-anak perempuan kita dimasukkan ke pondok pesantren, insya Allah akan menjadikan kemuliaan bapak ibunya di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Oke, gitu aja ya, kita langsung reaction ke video selanjutnya. Oke, apa ini? Kita lihat video pondok ini. Beberapa ibu-ibu ada yang keluar sujud kepada ibu-ibu. Apa ini? Oh, kayaknya anaknya di pondok pesantren, dipeluk, dicium. Oh iya, sama adiknya itu, digendong sama bapaknya bahkan. Ini pondok pesantren putri yang dijenguk oleh orang tuanya nih. Jadi luar biasa, bapaknya senang sekali, terharu, senang bersama dengan adik-adiknya, ini luar biasa. Atau kan sama adiknya, foto bareng sama ibunya, Masya Allah, sama bapaknya. Anak yang didatangi sama ibunya ketika pesantren sangat senang, Pak. Dan apa ya, terbayang susahnya ketika di rumah, ternyata semua itu jasa-jasa bapak ibunya. Ibunya yang masak pagi-pagi, menyiapkan segala sesuatu, akan terbayang ketika dia sudah di pesantren. Kenapa? Kalau di pesantren dia sudah sendirian, semuanya serba sendiri, nyuci sendiri, makan sendiri, palingnya sama teman. Kalau dapat giliran masak, yang untuk pesantren yang kadang digiliran masak, terasa capeknya, Pak. Baru terasa luar biasa perjuangan dari bapak dan ibunya. Makanya luar biasa nih. Jadi ada pelajaran yang tidak didapatkan di sekolah-sekolah umum di sini. Dan ini hanya bisa di pondok pesantren, nggak cuma belajar teori, tapi belajar bagaimana dia merasakan susahnya orang tua ketika dia ngurusi dia di rumah seperti itu. Insya Allah ya, luar biasa. Jadi jangan ragu-ragu mondok pesantren, insya Allah ya. Ini yang cadaran. Kalau pondok pesantren kan ada yang sebagian memang ada program yang cadaran, ada yang enggak. Nggak usah dibahas, memang ada ulama yang memang mengatakan aurat wajib seluruhnya, kecuali muka dan telapak tangan ketika sholat. Adapun yang tidak berpendapat demikian, nggak usah dibahas itu, karena sudah ada perbedaan di antara ulama. Silahkan ikut pendapat ulamanya masing-masing. Tapi yang saya tekankan ini luar biasa, kalau mondok pesantren ini Masya Allah semakin berbakti kepada orang tua, insya Allah ya. Oke, kita langsung reaction ke video selanjutnya. Apa nih? Ketika santri baru melihat pemandangan indah saat bangun tidur.
belasan bang. Oh ternyata dilihatnya kawan-kawannya sudah ada yang sholat, baca Quran, sholat sunnah, mungkin sholat tahajud. Ada yang terus ngaji sendiri, ada yang baca kitab kuning, ya. Luar biasa ini Pak. Mungkin ini memberikan info pada kita bahwasanya rutinitas atau kebiasaan di pondok pesantren berbeda jauh dengan yang di rumah. Kalau di rumah bangun tidur ya paling-paling yang terlihat suasana rumah, bapak ibu, kemudian kamar mandi, dapur, gitu-gitu saja. Tapi kalau di pesantren ketika bangun tidur akan melihat suasana yang membuat dia semangat untuk meningkatkan kualitas dirinya, kualitas ibadah kepada Allah, kualitas ilmunya. Ini contohnya bangun tidur dilihatnya kawan-kawannya sudah pada bangun, sudah baca Quran, sudah sholat sunnah, ada yang deras kita dan sebagainya. Ini akan membuat suasana yang membuat dia akan berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya. Nah, Masya Allah, ini kan suasana yang bagus karena iman kita, iman akhir zaman ini gampang tersuasana. Kalau dalam suasana yang bagus, lingkungan yang bagus, insya Allah pun akan cepat perubahan untuk menuju ke arah yang bagus. Kalau dalam suasana yang jelek, lingkungan yang jelek, maka lambat laun dia akan berubah menjadi jelek. Sehingga sering diibaratkan kalau kita berdekatan, berteman dengan orang-orang yang menjual minyak wangi, kita mungkin tidak punya minyak wanginya, tapi kita akan terciprat daripada aroma wangi daripada minyak wangi tersebut gitu. Begitu juga kalau kita berdekatan dengan pandai besi ataupun orang-orang yang merokok misalnya, lambat laun ya bau rokok akan dia dapatkan. Kalau pandai besi, baju pun akan bolong juga karena ikut terasa panas di situ, mungkin akan ada percikan-percikan api yang kena bajunya. Ini maksudnya penting sekali di pondok pesantren ini, luar biasa ada suasana yang mendukung, yang membuat santri ini semakin meningkatkan kualitas dirinya di hadapan Allah SWT, di hadapan orang tua dan umumnya kepada masyarakat kita. Insya Allah akan lebih baik lagi. Insya Allah ini pesantren luar biasa. Kemudian kita lihat video selanjutnya. Ini anak santri diantar bapaknya nih, cium-cium, Masya Allah. Cium tangan lagi sama bapaknya. Yo, terus Masya Allah, biasa nih. Salam, lagi ada temannya, temannya anaknya. Nah, mau pulang. Ini kayaknya pengantaran dari rumah ataupun penjemukan ini, menjemukan anaknya yang di pondok pesantren. Luar biasa. Ini kadang memang di pondok pesantren nggak semuanya orang tuanya ini basicnya orang-orang pesantren, ada orang seperti data tampilannya, bapaknya pakai celana jeans, kemudian pakai sepatu. Mungkin secara dohir bukan pesantren, tapi juga pesantren. Artinya tidak menutup untuk semuanya, jadi bisa untuk ke pesantren, belajar pondok pesantren. Semuanya berhak mendapatkan ilmu agama, semuanya berhak mendapatkan sukses dunia akhirat. Karena tidak ada cara lain untuk mendapatkan kesuksesan hidup dunia akhirat hanya dalam mengamalkan agama Islam, agama yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Siapapun orangnya yang mengamalkan agama pasti akan sukses dunia akhirat gitu. Jadi bagaimana bisa mengamalkan agama kalau belum ada ilmunya? Nah, ilmu ini didapatkan dengan cara belajar di pondok pesantren. Ini luar biasa, bapaknya yang dari orang umum rela dan dia yakin bahwa di pondok pesantren inilah satu-satunya tempat yang bisa membuat anaknya lebih baik lagi, lebih bermanfaat di dunia dan akhirat, dan kesuksesan dunia akhirat dengan ridho Allah SWT. Demikian insyaallah ya. Oke, kita lihat video selanjutnya. Dirigen udah lemes mau pingsan tapi dirigennya pondok loh. Ini santri putri yang jadi dirigen mungkin acara 17 Agustusan kemarin. Jadi santri di samping dia belajar belajar agama, dia juga bisa berpartisipasi dalam kemerdekaan seperti itu. Enggak ketinggalan zaman,
dan dia bisa berkontribusi dalam Republik Indonesia ini. Ya, jadi jangan khawatir. Jadi semakin dia tahu ilmu agama, insya Allah nasionalismenya, cinta kepada tanah airnya, cinta kepada negaranya semakin kuat. Tidak ada pondok pesantren yang mengajarkan bagaimana untuk tidak cinta kepada negaranya. Sebagaimana perkataan ulama kita, hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian atau termasuk daripada iman. Dari Hasyim Asy'ari yang mengatakan demikian. Luar biasa. Jadi yakinlah kalau mondok, insya Allah nasionalisme akan tertanam kepada masing-masing anak kita yang di pondok pesantren. Oke, kita lihat video selanjutnya. Apa ini? Tunjukkan pesona Bu Lurah pondok pesantren Putri Padangan sini. Menguasai Al-Quran. Tidak kemana pondok? Kan ya Bu Lurahnya masih muda, Bu Lurahnya bahkan dia alfiyah ya, selesai alfiyah. Maksudnya ini konten bagaimana Bu Lurahnya itu masih lurah pondok masih muda, masih ibaratnya masih cekatan dan sebagainya, kesit dan sebagainya, dan dia mau membaur dengan santri-santrinya ya. Memang fleksibel, santri itu luar biasa, bisa segalanya ya, pintar ngaji, fleksibel, bergaul dengan santri-santri yang di bawahnya, bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa harus meninggalkan syariat. Insya Allah ya. Oke, kita lihat video selanjutnya. Surat ini, bapaknya, surat cinta pertama dari anak gadis di pondok pesantren, minta dibawain tambahan kebutuhan, apapun akan dituruti. Nah, semoga rezeki kami sebagai orang tua selalu berkah. Masya Allah. Ya, orang tua menyamakan bekal kue-kue untuk anaknya di pondok pesantren ini luar biasa. Ada kue coklat, macam-macam, ada sarimi, ada baju-baju tambahan, terasa lagi. Luar biasa ini Pak. Jadi orang tua juga semakin semangat. Biasanya ada momen tertentu di mana si santri ini memberikan kabar mungkin lewat surat dari temannya, si santri yang mungkin datang berkunjung orang tua titip surat untuk bapak ibunya di rumah, ataupun lewat SMS ataupun WA yang disilakan di pondok pesantren tentang kebutuhan tambahannya ya. Nah, ketika seperti ini biasanya orang tua ini, khususnya bapak, akan berusaha sebisa mungkin untuk cari uang untuk membiayai anaknya keperluannya. Kadang-kadang walaupun dengan hutang-hutang nih Pak. Ini luar biasanya energi daripada anak yang di pondok pesantren membuat orang tua sedemikian rupa. Karena dia yakin kalau anaknya di pondok pesantren ya, walaupun untuk jajan, tapi kan makan nanti untuk semangat aja untuk belajar ngaji. Walaupun pakai baju yang baru, tapi baju-bajunya untuk ngaji di pondok pesantren. Semuanya dialihkan, digunakan untuk perkara agama. Jadi semangat Pak, dan jelas nanti kalau untuk perkara agama dengan cara yang betul, niat yang betul, insya Allah akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Jadi bapak-bapak ibu sekalian yang mungkin orang tua mau atau ingin punya keinginan untuk memondokkan anaknya ke pondok pesantren, mulai dari sekarang doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian musyawarah dengan keluarga mana pondok yang akan didatangi untuk survei anaknya yang akan dipondokkan, sehingga harapannya sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau dia dijadikan hafidz Quran, ya tentunya ke pondok tahfidzul Quran. Kalau dia dijadikan alim, tentunya ke pondok-pondok kitab salafiyah. Kalau dia mau sambil sekolah, ya tentunya pondok-pondok yang ada pendidikan formal. Demikian ya. Jadi insya Allah video reaction kali ini cukup sekian. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kawan-kawan sekalian dan juga santri ataupun calon santri, bapak ibu juga di rumah yang punya santri ataupun punya keinginan anaknya di pondok pesantren. Insya Allah demikian dari kami. Akan tapi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video kami sehingga kami bisa lebih semangat untuk memberikan informasi-informasi, reaksi-reaksi tentang program-program di pondok pesantren. Jangan lupa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.